Halo teman-teman penggemar tanaman dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Andre Sambukarayeng di channel Botani Mamasa. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa jenis Hoya dari Pulau Sulawesi. Nah, ada yang sangat langka, dan belum punya nama juga. Nah, oleh karena itu, ikuti terus channel ini sampai selesai ya, teman-teman. Nah, yang pertama saya perkenalkan. Nah, ini sudah lazim sepertinya. Ini Hoya occultata Splash yang seperti ini. Ini Hoya occultata Splash yang diregister pada tahun 2019 ya, dan merupakan Hoya yang paling fenomenal ya, karena awalnya dikira Hoya ini adalah Hoya multiflora. Ternyata setelah berbunga dia mempunyai bunga yang tersembunyi atau corona yang tersembunyi sehingga disebut occultata. Jadi menurut yang mendeskripsi bahwa Hoya ini kenapa disebut occultata, karena berasal dari bahasa Italia. Jadi occultata itu berasal dari bahasa Italia yang punya arti tersembunyi, jadi corona yang tersembunyi, sehingga disebut Hoya occultata. Nah, itu yang pertama. Ini Hoya yang fenomenal tahun 2019 dari Sulawesi. Kemudian yang kedua, Hoya surisana. Ini masih Hoya yang sudah diregister pada tahun yang hampir sama, ya, hampir bersamaan diregister. Ini Hoya surisana. Ini surisana ini didapatkan pertama kali di sebuah desa di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, di Desa Pebasian namanya. Nah, Desa Pebasian itu sangat bersejarah karena tempat pertama kali ditemukan Hoya jenis ini. Hoya jenis ini mempunyai keunikan bunga yang sangat bagus karena dia mirip seperti lonceng, dan ada 3 varian warna, ada pink, ada putih, dan ada kuning. Nah, jadi Hoya surisana merupakan Hoya di dataran menengah dan dataran tinggi. Jadi ada di dataran menengah dan ada di dataran tinggi. Jadi Hoya ini bisa tumbuh di semua wilayah, di dataran menengah, dataran rendah, dataran tinggi bisa tumbuh. Tapi kalau untuk dataran rendah sebaiknya dibuat penaung agar tidak terlalu terkena matahari langsung karena suhunya panas, karena ini berasal dari dataran menengah ke atas ya, sampai di dataran seribuan mdpl. Awalnya dikira hanya satu daerah tempat tumbuhnya, tapi ternyata selama dilakukan eksplor di beberapa hutan di sekitar kawasan Sulawesi Barat, ternyata ditemukan beberapa titik tumbuh daripada Hoya ini. Jadi sudah tidak menjadi tanaman yang dikhawatirkan kepunahannya, malah sudah sangat banyak dikembangkan oleh pembudidaya di luar Mamasa, sehingga Hoya ini sudah berkembang biak dan tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk kepunahannya karena sudah banyak di kolektor dan banyak juga di pembudidaya ya. Kemudian selanjutnya Hoya yang berdaun lebar. Ini belum punya nama yang resmi sebenarnya, tapi kalau dilihat dari daun dan bunga itu mirip Australis. Jadi kemungkinan dia ini subspesies Australis parthenoipes. Jadi bunganya sangat harum, terus putih, ada yang alba, tidak dicampur warna sama sekali dalam koronanya, dan ada juga yang berwarna marun di dalam, bercampur seperti Hoya australis pada umumnya. Daunnya kaku dan lebar. Jadi Hoya ini ditemukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Mamasa dan sangat masif pertumbuhannya ketika ini ditemukan. Tapi ketika hutan di sekitarnya itu terancam, maka otomatis ya Hoya ini akan hilang. Jadi kita berharap ke depan
habitat daripada hoya-hoya ini terjaga, terlindungi, sehingga mereka bisa tumbuh kembali di in situ, di habitat aslinya untuk berkembang biak. Jadi ini hoya australis ya. Kemudian selanjutnya hoya yang fenomenal juga pada tahun yang sama, karena ada 3 yang kemarin itu fenomenal, Okutata, Surisana, dan Sulawesiana. Nah ini Sulawesiana yang awalnya dikasih nama, diberikan ID hoya aspar. Berjalannya waktu dideskripsikan, keluar namanya sehingga disebutlah hoya sulawesiana. Nah, habitat asli daripada hoya ini ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi dia endemik Sulawesi. Untuk Sulawesi Barat ada hanya beberapa kecamatan, dan untuk Sulawesi Selatan hanya 1 kecamatan ditemukan jenis ini. Ini hoya sulawesiana. Ciri utama di bunga dia seperti sulaman wol pada permukaan bunga daripada tanaman ini, dan sangat cantik. Jadi dia seperti mantel bulu pada musim dingin. Ini hoya sulawesiana, ya seperti ini. Ini saya cutting dua daun. Ini hoya sulawesiana yang saya sudah cutting, tapi belum ada tunasnya. Kemudian selanjutnya ini seperti ini. Nah, ini kemungkinan ini hoya diversifolia, tapi ada yang mengatakan bahwa ini hoya excavata. Ada yang mengatakan ini diversifolia, tapi saya belum tahu pastinya, karena saya hanya mengumpulkan jenis-jenis tanaman, kemudian beberapa saya simpan di sini sebagai sampel, sebagai kekayaan botani di Sulawesi, agar kelak bisa kita simpan dan kita data bahwa ini hoya-hoya yang berasal dari Sulawesi yang sangat fenomenal. Hoya antara diversifolia dan excavata. Jadi saya belum pastikan apakah dia diversifolia, apakah dia excavata. Kemudian selanjutnya hoya ini. Nah, ini mungkin masih turunan ini seperti ini. Ini mungkin masih turunan hoya Minahasae, karena bunganya mirip tapi model daunnya beda. Nah, ini agak lonjong, dan di ujung daun itu dia runcing seperti ini. Kalau hoya Minahasae dia agak bulat, lonjong. Kalau ini agak runcing ke bawah dan agak kurus daunnya seperti ini. Tapi kemungkinan dia subspesies daripada hoya Minahasae. Hoya Minahasae itu ciri-cirinya dia tumbuh di dataran 400 ke atas sampai di 1200 mdpl. Jadi hoya Minahasae itu mempunyai ciri utama pada saat berbunga dia mengeluarkan aroma yang sangat harum, seperti halnya australis dan beberapa hoya lainnya yang ada di tumbuh di Sulawesi. Dan ini sangat-sangat harum pada waktu dia mekar. Itu keunggulan dari hoya ini, hoya Minahasae. Hoya Minahasae itu endemik Sulawesi. Kemudian selanjutnya ini seperti ini. Nah, ini awalnya kami sebut Af edolmiana, tapi ternyata belakangan setelah melihat postingan teman-teman dan berdiskusi dengan teman-teman, ini paling dekat dengan Ichnopus. Nah, jadi yang paling update namanya ini adalah hoya Ichnopus, yang sebelumnya itu ditemukan di daerah Papua sana, di daerah wilayah Papua dan Papua Nugini, tapi ternyata ditemukan di Mamasa, Sulawesi Barat. Ini hoya yang sangat cantik, berbunga besar, dan sangat punya variasi warna bunga yang lumayan, karena lumayan banyak ya, karena ada yang warna hijauan, ada yang warna kuning, ada warna pink, dan ada beberapa campuran warna yang berbeda-beda
Apakah mungkin karena pengaruh cuaca, apakah mungkin karena pengaruh ketinggian, saya belum tahu. Tapi yang jelasnya ini mempunyai keunikan yang sangat luar biasa dan layak dikoleksi. Nah, selanjutnya Hoya yang berdaun merah ini ya. Ini mungkin karena terpapar sinar matahari sehingga dia berubah menjadi merah. Nah, ini sangat cantik, sangat eksotik ketika dia berubah warnanya menjadi merah. Dan ini sangat mudah untuk berubah warna. Ini pada waktu saya dapatkan Hoya ini, dia memang sudah berwarna merah seperti ini. Ciri-cirinya pada permukaan daun, dia agak bludru. Ini seperti ini. Dia agak bludru di sini dan mempunyai garis primer dan sekunder itu jelas garis daun seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa ikuti terus channel Botani Mamasa karena tayangan berikut saya akan mereview kembali hoya-hoya yang ada di Pulau Sulawesi yang sangat eksotik dan sangat pantas untuk dikoleksi. Terima kasih teman-teman.